Bertemu lagi dengan saya, Dr. Nugroho. Hari ini saya akan bicara tentang dua hal. Satu tentang kloroquine, yang kedua tentang obat antivirus remdesivir. Kloroquine menjadi bintang pembicaraan dalam minggu-minggu ini karena Presiden Donald Trump mengaku tiap hari dia meminum kloroquine tadi untuk mencegah virus. Semua dokter di dunia heboh. Bagaimana mungkin seorang presiden ngawur begitu ya? Karena tidak ada itu cerita untuk pencegahan, itu tidak ada itu cerita itu. The frontline workers, many are taking it. I happen to be taking it. I happen to be taking it. Hydroxychloroquine? I'm taking it, hydroxychloroquine. When? Right now, yeah. A couple of weeks ago, I started taking it. Because I think it's good. I've heard a lot of good stories. And if it's not good, I'll tell you right. I'm not going to get hurt by it. Yang kedua, muncul lagi cerita tentang Profesor Raut. Yang ketiga, tentang Dr. Zelenko. Oke, mari kita bicara pelan-pelan tentang ini. Profesor Raut adalah seorang profesor yang memulai isu mengenai kloroquine ini. Dia mengaku bahwa dia mengobatin 6 pasien dan semua sembuh. Waktu itu dunia terheran-heran. Hebat sekali ini. Kemudian berikutnya dia mengaku mengobatin 80 pasien. 80 pasien, 78 sembuh. Yang 2 baru masuk ke intensive care, tetapi tidak ada yang mati. Itu suatu hal yang luar biasa sekali. Berikutnya, Dr. Zelenko, dokter di New York. Dia mengaku mengobatin 500 pasien. 500 pasien dan semuanya sembuh. Tidak ada yang mati. Kemudian dia melaporkan lagi 669 orang kalau nggak salah. Semua sembuh lagi juga. Jadi luar biasa ini. Maka dengan segera Presiden Donald Trump dari Amerika tadi mengambil data-data orang ini untuk menyebarluaskan bahwa kloroquine adalah obat yang paling hebat dunia. Inilah yang akan membunuh virus corona. Bagaimana perkembangannya berikutnya? Berikutnya muncul artikel. Profesor Raul tadi ternyata separuh tidak dipercayalah oleh teman-temannya, para akademisi. Dia omong gede, dia suka omong gede, dia suka menghina orang, dan dia suka membesar-besarkan dirinya. Aku jenius, kamu goblok, ya kurang lebih begitu. Ya. Jadi apa yang dikatakan dia itu tidak dipercaya oleh akademisi dari Prancis sana. Berikutnya, Dr. Zelenko yang mengaku mengobatin ratusan pasien dan sembuh tadi sama saja. Dia tidak dipercaya orang. Kemudian jaksa federal akan menyelidiki dia dalam kasus penipuan, yaitu dia mengaku sudah mendapat izin dari FDA untuk penelitiannya, padahal sama sekali tidak ada izin itu. Jadi dia ngomong besar, dia menipu, lalu kemudian dia lari dari kota tempat dia tinggal, kota kecil. Dia pergi dari kotanya karena dia dianggap menipu orang-orang. Yaitu dia bilang 90% penduduk di kota itu terkena virus, padahal tidak. Jadi kita lihat sekarang ada 3 tokoh besar yang kurang lebih suka membual. Kemudian datanglah paku tutup peti. Kalau dalam Dracula kita sebut paku untuk menutup peti Dracula ya, supaya tidak bisa keluar lagi. Muncullah suatu penelitian dari The Lancet. The Lancet ini majalah kedokteran, jurnal kedokteran yang terpercaya di dunia. Di situ disebutkan bahwa kloroquine atau hidroksikloroquine dicampur dengan asitromisin dan sebagainya, intinya tidak berguna. Dan populasi yang dipakai untuk penelitian ini besar sekali, lebih dari 90.000. Orang yang mendapat pengobatan tadi 15.000.
Jadi dengan adanya penelitian terakhir tadi dapat disebutkan bahwa masalah kloroquine ini sudah ditutup di dalam peti, dipantek dan tidak bisa keluar lagi. Kloroquine tidak berguna. Jadi jangan mengharapkan kloroquine atau hidroksikloroquine, temannya dia, sebagai obat untuk corona ini. Terakhir tadi pagi saya baca WHO, Badan Kesehatan Dunia, juga telah menghentikan percobaan kloroquine tadi ini di berbagai negara di dunia. Jadi sekarang sudah tidak ada masalah dengan kloroquine. Tutup buku, selesai. Tapi masih ada masalah. Karena apa? Karena di Indonesia selama ini kloroquine masih dianggap sebagai obat untuk corona. Jadi sebaiknya segera diambil keputusan mau terus atau tidak. Kalau tidak, hentikan pengobatan dengan kloroquine. Ya. Demikian soal kloroquine. Berikutnya ada obat lagi, satu obat lagi yang terkenal sekali, Remdesivir, buatan Gilead, pabrik Gilead ya. Pabrik Gilead ini mengumumkan obat ini manjur untuk corona dan dengan segera harga sahamnya naik 2,5 kali lipat, lompat tinggi saham-saham di Amerika, di Indonesia juga ikut lompat gitu ya. Tapi bagaimana hasilnya sebenarnya? Ternyata di dalam penelitian terakhir itu, Remdesivir berguna untuk mengurangi, bukan menyembuhkannya, untuk mengurangi waktu di rumah sakit. Kalau biasanya 15 hari, maka sekarang menjadi 11 hari. Jadi berkurang dengan 4 hari. Tetapi angka kematian tidak berubah, tetap saja angka kematian itu. Tidak ada perubahan, jadi hanya mengurangi waktu perawatan di rumah sakit selama 4 hari. Dan untuk itu, kamu harus bayar 50 jutaan, 50 juta rupiah kurang lebih ya. Kalau saya sendiri ya, kalau disuruh pilih, kamu mau nggak bayar 50 juta untuk mengurangi waktu di rumah sakit selama 4 hari. Saya bilang, ya udah biarlah nambah 4 hari aja nggak apa-apa ya. Jadi kelihatannya Remdesivir juga tidak banyak gunanya. Dia mengurangi waktu perawatan ya, tetapi dia tidak menyembuhkan, dia tidak mengurangi kematian, itu yang terpenting. Nah, demikianlah perkembangan untuk hari ini. Jadi, sampai sekarang, corona belum ada obatnya yang pasti. Ya. Semua masih di dalam percobaan, dan sebagainya. Sekian dan sampai jumpa esok hari. Terima kasih.